Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan belajar materi training tentang kepemimpinan dalam Islam. Langsung saja. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, ke Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya dalil dalam hadis, Nabi bersabda, An Abdillah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma habbu wa kariha malam yu'mar bima'siyatin faida bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Mendengar dan taat kepada pemimpin baik dia senang atau tidak senang, selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengar dan mentaatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1992 445, nomor hadis 7144, kitab Al-Hukum juz 6. Teman-teman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa itu kepemimpinan? Mari kita mengenal sebelum kita lebih jauh membahas tentang kepemimpinan. Secara etimologi, kepemimpinan berarti khilafah, imamah, imarah, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Sedangkan cara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Selanjutnya, kepemimpinan dalam Islam. Apa itu kepemimpinan dalam Islam? Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dan pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksanaannya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat sebagai tujuannya. Selanjutnya, kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan Islam. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, aku ingin menjadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai Abdullah, hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain serta usaha kerjasama sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama ada khalifah, ada amir, yang ketiga ada ulil amir atau ulil amr, yang keempat ada ro'in. Terus selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu urgensi kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin yang ideal dan memiliki ciri kepemimpinan Islam merupakan dambaan setiap orang.
Imam Al-Mawardi dalam Al-Hakam Al-Sultaniyah menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa keberadaan pemimpin atau imamah sangat penting. Artinya, antara lain dengan imamah mempunyai dua tujuan. Yang pertama, li khilafati an-nubuwah fi harasati ad-din, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama, dan kedua wasisati ad-dunya, untuk memimpin dan mengatur urusan dunia. Dengan kata lain, bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Kalau kita belajar dalam kehidupan, mungkin imam yang terkecil kita atau memimpin diri sendiri. Mungkin agak tinggi lagi memimpin keluarga ketika sudah berkeluarga, dan seterusnya. Kemudian dari sinilah para ulama berpendapat bahwa menegakkan suatu kepemimpinan imamah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan. Sebab imamah merupakan syarat bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, serta terhindar dari kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kriteria kepemimpinan yang ideal dalam Islam. Yang Imam Al-Mawardi dalam Al-Hakam Al-Sultaniyahnya memberikan beberapa kriteria seorang pemimpin yang ideal agar tampilnya pemimpin tersebut dapat mengantarkan suatu negara yang adil dan sejahtera. Yang perlu diharapkan. Yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil. Adil adalah bukan sama berat ya, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan untuk memanage persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, sehat panca inderanya seperti pendengaran, penglihatan, lisan, sehat anggota badan dan kekurangan. Kemudian seorang pemimpin harus mempunyai misi dan visi yang jelas. 6. Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dan kekuatan, harus mempunyai keberanian. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemimpinan Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Ini yang tidak harus dipegang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Asyura, bermusyawarah. Jadi ketika pemimpin ingin membuat suatu keputusan, maka dia harus bermusyawarah dalam Islam. Kemudian adalah berkeadilan, al-adl, berkeadilan. Kemudian yang keempat, hurriyah ma'a mas'uliyah, kebebasan disertai tanggung jawab. Jadi pemimpin harus mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.